Halo teman-teman, gimana kabar? Ketemu lagi sama saya Dime, dan hari ini kita akan bahas tentang Alien. Karena Alien dan GTA ini sepertinya sudah menjadi dua entitas yang sulit untuk dilepaskan oleh Rockstar. Bahkan sejak GTA pertama, tepatnya di sebuah misi berjudul Penetrator, karakter kita itu ditugaskan untuk ngebantu kliennya dalam mencuri sebuah tas berisikan berkas-berkas rahasia di sebuah markas militer, dan di dalam tas tersebut ternyata berisikan informasi-informasi rahasia. Mulai dari kasus pembunuhan Presiden Amerika John F. Kennedy di tahun 1963, lalu soal keberadaan makhluk asing bernama Gremlin, dan tentu aja tentang alien. Nah, kisah tentang alien inilah yang nanti akan kita bahas secara detail di video ini, yang secara nggak langsung juga berperan sangat besar terhadap keberadaan alien di game-game GTA. GTA San Andreas mungkin menjadi game pertama yang melibatkan alien secara eksplisit. Dulu kita pernah bahas tentang Epsilon Program yang merupakan parodi dari sebuah agama sesat bernama Scientology, yang mana Epsilon Program ini memiliki 12 tenet garis miring prinsip atau kepercayaan, di mana salah satunya, tepatnya di tenet ke-8, mereka percaya bahwa alien itu benar-benar ada di bumi dan ada di antara kita. Dan seperti yang kita tahu, cerita tentang Epsilon Program ini pada akhirnya dilanjutkan juga di GTA 5 melalui serangkaian misi Stranger Enix-nya Michael. Selain itu, terdapat juga sebuah markas militer bernama Area 69 yang semua orang juga udah tahu kalau tempat ini merupakan parodi dari Area 51 di dunia nyata. Dimana lokasi ini terkenal banget dengan sebuah teori konspirasi yang meyakini bahwa pemerintah Amerika Serikat itu menggunakan Area 51 untuk meneliti alien beserta teknologi-teknologi canggih yang mereka bawa ke bumi. Everything is going on. Don't you get it? There's a place not even on the map. Teori konspirasi ini juga sedikit disinggung sama Rockstar di sebuah misi berjudul Black Project, di mana si J itu harus masuk ke Area 69 untuk mencuri jetpack yang ada di sana. Dan sewaktu dia ada di dalam, announcer dari intercom yang ada di sana bilang kayak gini. Personnel found stealing alien technology will not be invited on the next staff night out. Sedangkan di GTA 5, kehadiran alien dan UFO itu ada banyak banget. Mulai dari misi pertama di North Yankton, terus kostum-kostum alien yang dipakai di Vinewood, halusinasinya Michael juga tentang alien, misteri Monchi lihat juga ujung-ujungnya UFO, ada pula komunitas hippie camp di Sandy Shores yang percaya sama alien, majalah juga ada aliennya, mural ada aliennya, bahkan sampai spanduk selamat datang juga ada nuansa aliennya. Dan kalau kita lacak dari game-game GTA yang udah ada, keberadaan alien dan UFO itu cuma ramai dibahas di game yang ada biome gurunnya, yang notabene adalah GTA San Andreas dan GTA 5. Di GTA 4 emang ada teori soal UFO yang dulu itu lumayan ramai, dimana kalau kita pergi ke ujung peta, kita bisa lihat cahaya-cahaya aneh yang kayak gini. Tapi selain ini, topik soal alien dan UFO ya cuma sebatas obrolan para NPC dan beberapa website yang ada di dalam gamenya. Nah, terus kenapa sih keberadaan alien dan UFO ini sering banget dipakai sama Rockstar di game GTA, terutama GTA yang ada biome gurunnya seperti GTA San Andreas dan GTA 5? Mungkin pembahasan ini bakal semakin seru kalau kita mulai dari broadcast radio ini. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Broadcast radio barusan adalah broadcast dari dunia nyata, tepatnya pada tanggal 8 Juli 1947 yang disiarkan oleh ABC News Radio, di mana sang penyiar melaporkan bahwa telah ditemukan sebuah flying disc atau piring terbang yang pada saat beritanya disiarkan, piring terbangnya udah diamankan oleh pihak militer dan sedang dibawa ke Ohio untuk diinvestigasi lebih lanjut. Berita ini tentu aja langsung jadi kasus yang sangat viral di Amerika Serikat pada saat itu, dan masih jadi topik yang sering diperdebatkan sampai hari ini karena dianggap sebagai kasus cover up terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, dan sekaligus menjadi simbol teori-teori konspirasi yang berkaitan dengan UFO atau kehidupan ekstraterestrial. Kasus ini pada akhirnya terkenal dengan nama Roswell UFO Incident. Kejadian ini bermula di pinggiran sebuah kota kecil di negara bagian New Mexico bernama Roswell, yang berada di sebuah padang gurun bernama Chihuahuan Desert. Pada saat itu, seorang peternak lokal bernama Mac Brazel melihat suatu pemandangan yang nggak biasa di padang rumput miliknya yang terletak sekitar 48 km di utara kota Roswell. Dan waktu dia sampai di lokasi, kondisi padang rumputnya ini kacau balau, dan di sana Mac Brazel melihat ada banyak serpihan-serpihan yang awalnya dia kira serpihan dari pesawat yang terjatuh.
Tapi setelah didekati dan sedikit diteliti oleh McBrazel, dia merasa ada sesuatu yang aneh karena di antara serpihan tersebut, dia menemukan sesuatu seperti logam tapi sangat ringan dan gak mudah dirusak. Ada pula lembaran-lembaran seperti aluminium foil yang tipis banget yang meskipun udah ditekuk atau diapa-apain akan kembali ke bentuk semulanya. McBrazel pada akhirnya pulang ke rumah sambil membawa beberapa serpihan tersebut untuk ditunjukkan ke keluarganya serta beberapa tetangganya. Salah satu tetangganya yang bernama Dee Proctor jelas saja kaget waktu ditunjukkan benda tersebut. Dalam kesaksiannya, dia berkata, "Saya ingat Mac menunjukkan beberapa serpihan itu dan saya belum pernah melihat material yang seperti ini. Sangat tipis seperti aluminium foil tetapi benar-benar sangat kuat. Saya mencoba menekuknya tapi kemudian kembali lagi ke bentuk awalnya." Nah, kemudian karena keanehan-keanehan ini, McBrazel pun pada akhirnya pergi ke pusat kota Roswell untuk melaporkan penemuannya ini ke kantor sheriff. Dan karena ini bukan kewenangannya, pihak sheriff pun langsung melanjutkan laporannya ini ke pihak RAAF atau Roswell Army Airfield, alias militer angkatan udara di wilayah Roswell. Dan kemudian RAAF pun langsung menanggapi laporan ini dengan sangat serius. Mereka akhirnya mengirim seorang perwira intelijen senior bernama Mayor Jesse Marcel lengkap bersama timnya untuk menyelidiki peternakan milik McBrazel dan mengamankan area tersebut. Mayor Jesse Marcel dan timnya pun tiba di lokasi dan mulai mengumpulkan serpihan-serpihan yang ada di sana dan membawa sebagian dari material tersebut kembali ke pangkalan udara RAAF untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Juli 1947, RAAF mengejutkan publik dengan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka telah menemukan sebuah UFO di Roswell. Berita ini tentu aja langsung menjadi headline di surat kabar lokal seperti Roswell Daily Record, masuk ke radio ABC News yang siarnya udah sama-sama kita dengar tadi, dan tentu aja menarik perhatian dari media-media nasional lainnya. Banyak yang percaya bahwa ini adalah bukti pertama keberadaan makhluk luar angkasa di bumi. Tapi nggak lama setelah berita ini viral di seluruh Amerika Serikat, tepat sehari setelahnya, pihak militer tiba-tiba mencabut pernyataannya tadi. Mereka tiba-tiba aja merevisi pernyataannya bahwa serpihan-serpihan yang ditemukan itu sebenarnya bukanlah bagian dari UFO, melainkan serpihan dari sebuah balon cuaca yang digunakan dalam sebuah proyek rahasia yang mereka kasih nama Project Mogul. Nah, Project Mogul sendiri merupakan sebuah program militer rahasia yang dirancang untuk memantau aktivitas nuklir Uni Soviet menggunakan balon-balon yang dilengkapi dengan sensor akustik untuk mendeteksi gelombang suara dari ledakan nuklir. Pihak militer bahkan harus menggelar sebuah konferensi pers untuk menunjukkan sisa-sisa dari balon cuaca ini yang mereka gunakan sebagai bukti-bukti dari penjelasan mereka. Tapi material sisa serpihan yang mereka tunjukkan ini kelihatan biasa aja seperti bahan karet, kayu balsa, dan aluminium. Pokoknya material-material yang umum ditemukan di bumi dan sangat berbeda dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang pernah menyentuh material aslinya, seperti apa yang dikatakan oleh McBrazel, Dee Proctor, dan juga Mayor Jesse Marcel. Hal ini pun justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Beberapa saksi mata yang ada di sana, termasuk warga lokal dan personel militer yang waktu itu terlibat dalam pengamanan lokasi kejadian, mengklaim bahwa mereka telah melihat hal-hal yang tidak disebutkan dalam laporan resminya. Ada yang melihat bahwa mereka melihat tubuh makhluk kecil dengan kulit abu-abu, kepala besar, dan mata besar yang sama sekali tidak menyerupai bentuk fisik seorang manusia. Perlu diingat juga bahwa pada saat itu belum ada gambaran umum tentang alien karena belum ada buku-buku, belum ada ilustrasi ataupun film-film yang menggambarkan imajinasi manusia tentang bentuk fisiknya alien. Justru gambaran alien yang sering kita lihat sekarang ini merupakan hasil dari kesaksian-kesaksian yang ada di balik insiden Roswell ini, termasuk istilah Little Green Man yang sering digunakan untuk menggambarkan alien. Nah, kemudian tubuh-tubuh ini kononnya dibawa ke sebuah fasilitas militer untuk diteliti lebih lanjut. Kesaksian ini, meskipun seringkali tidak didukung bukti fisik, pada akhirnya menjadi dasar dari banyaknya teori konspirasi yang menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat menutupi fakta tentang keberadaan UFO dan makhluk-makhluk luar angkasa. Salah satu orang yang paling vokal dalam memberikan kesaksiannya ini adalah Glenn Dennis. Beliau adalah seorang petugas pemakaman di Ballard Funeral Home di Roswell dan kesaksian pertamanya, dia mengklaim bahwa pihak militer itu nelpon dia untuk menanyakan apakah di tempat dia kerja ada peti mati berukuran kecil atau peti mati yang bisa disegel dengan sangat rapat. Kemudian di hari yang sama, karena udah ditelepon oleh pihak militer tadi, dia akhirnya mengunjungi rumah sakit yang ada di pangkalan udara Roswell tadi. Di sana dia mengaku melihat banyak kendaraan militer yang berlalu lalang dengan tergesa-gesa
dan dia merasa aktivitas di sana tampak sangat tidak biasa, seperti ada suatu kejadian luar biasa yang sedang terjadi. Lalu ketika dia sampai di fasilitas medis, dia bertemu dengan seorang perawat yang dia kenal. Perawat itu kelihatannya shock banget dan memperingatkan Glenn Dennis untuk segera pergi karena ada sesuatu yang dalam tanda kutip tidak seharusnya dia lihat. Nggak cuma itu, Glenn Dennis juga mengaku bahwa dia melihat beberapa tabung berisi puing-puing misterius dan mencium bau yang sangat aneh di dalam fasilitas medis tersebut. Dia juga mendengar para perawat di sana menyebutkan bahwa pihak militer sedang menangani tubuh-tubuh yang dalam tanda kutip bukan manusia. Tapi sayangnya nggak lama setelah itu, Glenn Dennis diusir paksa oleh petugas militer dan bahkan diancam akan ditahan kalau dia nggak segera meninggalkan tempat tersebut. Nah, terus keesokan harinya, perawat yang dia kenal yang dia temui di rumah sakit tadi ngobrol sama Glenn Dennis secara private. Perawat tersebut menggambarkan apa yang dia lihat di sana, yang nggak lain merupakan 3 tubuh kecil berkepala besar dengan mata yang sangat besar tanpa rambut serta kulitnya berwarna abu-abu kehijauan. Perawat tersebut mengatakan bahwa ketiga jasad itu sama sekali tidak menyerupai manusia dan tampak seperti makhluk dari spesies lain yang belum pernah dia lihat di bumi. Bahkan sang perawat ini sampai menggambarkan sketsa dari bentuk tubuh yang dia lihat, tapi sayangnya sketsa ini nggak pernah ditunjukkan kepada publik oleh Glenn Dennis. Dan nggak hanya itu, pertemuan ini sekaligus menjadi pertemuan terakhir antara Glenn Dennis dan perawat tersebut karena sang perawat menghilang secara tiba-tiba dan tidak bisa dilacak oleh Glenn Dennis. Nah, kesaksian dari Glenn Dennis tadi tentu aja dijadikan dalam tanda kutip barang bukti tentang cover-up UFO yang dilakukan oleh pihak militer Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, Glenn Dennis justru tidak bisa menunjukkan bukti-bukti fisik yang bisa memperkuat kesaksiannya. Dia nggak bisa menunjukkan sketsa yang katanya digambarkan oleh perawat yang bekerja di RAF, dan dia juga nggak bisa memberikan sedikit pun identitas maupun ciri-ciri dari perawat tersebut. Hal ini tentu aja membuat banyak orang meragukan kesaksian dari Glenn Dennis. Ya, mungkin karena dia cuma seorang warga sipil biasa yang memberikan kesaksiannya tentang Roswell tanpa bisa memberikan satupun bukti fisik. Tapi di sini Glenn Dennis nggak sendirian. Ada banyak lagi orang-orang yang memberikan kesaksiannya tentang Roswell. Tapi bedanya, mereka bukan warga sipil biasa. They took pictures, of course. They had a whole flock of microphones there. They wanted me they wanted some comments from me, but I wasn't at liberty to do that. So all I could do is keep my mouth shut. Mari kita mulai dengan Mayor Jesse Marcel yang tadi di awal-awal video udah sedikit kita sebut. Beliau nggak lain adalah seorang perwira intelijen senior yang bertugas di RAF alias Pangkalan Udara Militer milik Roswell tadi. Dan seperti yang udah kita bahas, beliau dan timnya merupakan orang-orang militer pertama yang menginvestigasi tempat kejadian perkara. Dan berhubung saat itu beliau sedang aktif menjabat sebagai perwira, maka beliau hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya, yaitu investigasi, kumpulkan, dan bawa kembali ke markas untuk diinvestigasi lebih lanjut. Tapi setelah beliau pensiun dan menjadi masyarakat sipil biasa, tentu aja beliau tidak lagi diwajibkan untuk mengikuti perintah dari atasan. Dan maka dari itu, beliau pun dengan terbuka hati menceritakan apa yang beliau lihat di hari tersebut, di mana saat sedang menginvestigasi tempat kejadian perkara, beliau segera menyadari bahwa material yang ditemukan itu tidak seperti apapun yang pernah beliau lihat sebelumnya. Dan meskipun udah berpengalaman dalam mengenali berbagai jenis teknologi militer, Mayor Jesse Marcel mengakui bahwa bahan-bahan itu tampak sangat aneh, sangat ringan, tapi juga sangat kuat, tidak mudah rusak, dan memiliki sifat-sifat lain yang sulit dijelaskan dengan teknologi yang ada pada masa itu. We found a piece of metal about a 1.5 to 2 feet wide and about 2 or 3 feet long. Felt like you had nothing in your hands. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes. But the thing about that got me is that you couldn't even bend it, you couldn't dead it. Even with a sledgehammer would bounce off of it. So I knew that I had never seen anything like that before. And as of now, I don't know what it was. Sebenarnya masih ada banyak lagi kesaksian dari orang-orang yang terlibat langsung dengan insiden Roswell, dan kalau kita bahas satu persatu, video ini mungkin durasinya bisa sampai 1 jam lebih, dan karena kesaksian mereka kurang lebih sama, maka kita akan menutup segmen ini dengan sebuah pernyataan yang keluar langsung dari mulut seseorang yang pernah berjalan di bulan. There have been ET visitation, there have been crashed craft.
There have been material and bodies recovered, and there is some group of people somewhere that may or may not be associated with government at this point, but certainly were at one time, that have this knowledge and have been attempting to conceal this knowledge or not permit it to be widely disseminated. Pernyataan tadi disampaikan oleh Dr. Edgar Mitchell, yang lain merupakan manusia ke-6 yang pernah berjalan di bulan, dan merupakan seorang astronot NASA pada misi Apollo 14 di tahun 1971. Meskipun beliau tidak secara langsung terlibat dengan insiden Roswell, tapi beliau adalah salah satu orang yang sangat aktif dalam penelitian tentang UFO dan pernah bekerja dengan nama-nama besar di bidang ini seperti Dr. Hal Puthoff, Dr. Eric Davis, dan juga Dr. Gary Nolan yang kapan hari interview sama Bapak Gita Wirjawan di channel beliau. Tujuan utama dari Dr. Edgar Mitchell dan rekan-rekannya ini adalah untuk menekan pemerintah Amerika Serikat agar mengungkapkan informasi tentang UFO dan makhluk luar angkasa. Karena beliau percaya bahwa teknologi alien bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia jika dibuka secara transparan. Nah, sekarang supaya berimbang, alangkah baiknya jika kita membahas dari sisi pemerintah Amerika Serikat. Kita akan bahas tentang hasil penelitian dan laporan-laporan yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak militer dan pemerintah tentang fenomena UFO yang terjadi di Roswell ini. Hampir semua penelitian dan laporan dari sisi pemerintah bisa kita temukan di buku yang berjudul The Roswell Report: Fact vs. Fiction in the New Mexico Desert, yang dirilis di tahun 1994 dan dirilis gara-gara tekanan dari publik yang semakin menguat pada saat itu terkait dengan fenomena UFO yang semakin ramai. Buku ini berisikan kurang lebih 230 halaman dan secara singkat, buku ini tetap menjelaskan apa yang udah mereka jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa serpihan yang ditemukan di Roswell nggak lain merupakan balon udara dari Project Mogul. Tapi menariknya, di dalam laporan ini juga membahas tentang dalam tanda kutip makhluk alien yang ramai diperbincangkan gara-gara insiden Roswell yang terjadi di tahun 1947. Di sini, pihak Angkatan Udara menyatakan bahwa deskripsi tubuh alien yang sering dikemukakan oleh para saksi mata sebenarnya adalah hasil ingatan yang terdistorsi atau tercampur adukan dengan uji coba terpisah yang dilakukan oleh pihak militer. Uji coba ini mereka namai Operation High Dive, dan pihak militer menjelaskan bahwa tubuh alien tersebut nggak lain merupakan boneka uji ketinggian yang digunakan dalam eksperimen ini, yang kemudian salah diingat oleh para saksi sebagai bagian dari peristiwa Roswell. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka jelaskan di sini, yakni bagaimana caranya boneka uji coba yang baru digunakan pada Operation High Dive yang baru dimulai di tahun 1953 dilihat oleh para saksi mata kejadian Roswell yang terjadi di tahun 1947. Dan satu-satunya penjelasan yang bisa diberikan oleh pihak militer adalah bahwa para saksi ini dalam tanda kutip salah ingat. Nah, terus karena besarnya tekanan publik pada saat itu, pemerintah Amerika Serikat pada akhirnya memulai sebuah proyek besar yang mereka kasih nama Project Blue Book. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menyelidiki fenomena-fenomena UFO secara sistematis, di mana program ini berlangsung dari tahun 1952 sampai 1969. Di sini, pihak-pihak yang memiliki otoritas ditugaskan untuk mengkategorikan dan menganalisa laporan-laporan tentang penampakan UFO yang terus meningkat pada saat itu, terutama setelah masa Perang Dunia Kedua, di mana teknologi penerbangan dan bom atom hingga bom nuklir berkembang dengan sangat pesat. Selama proyek ini berlangsung, mereka telah menerima lebih dari 12.000 laporan penampakan UFO. Sebagian besar laporan ini akhirnya diklasifikasikan sebagai fenomena alam, pesawat terbang biasa, hingga kesalahan pengamatan manusia. Tapi sekitar 701 laporan tetap nggak bisa dijelaskan meskipun udah mereka analisis secara mendalam. Dan meskipun Project Blue Book ini tidak secara langsung menyelidiki Roswell, kasus ini pada akhirnya menjadi salah satu faktor penting yang memicu perhatian publik terhadap fenomena UFO dan teori konspirasi tentang kehidupan alien. Project Blue Book secara resmi menyimpulkan bahwa nggak ada bukti signifikan tentang keberadaan makhluk asing atau ancaman UFO terhadap keamanan nasional mereka. Dan jelas aja, mayoritas publik Amerika Serikat beranggapan bahwa proyek ini sebenarnya bertujuan untuk meredam spekulasi publik daripada mengungkapkan kebenaran. Bahkan sampai saat ini, insiden Roswell dan Project Blue Book ini tetap menjadi bagian penting dari diskusi tentang UFO dan peran pemerintah dalam menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan UFO.
Terus di tahun 1997, pemerintah merilis lagi laporan tentang Roswell berjudul Roswell Report Case Closed. Dan sesuai namanya, laporan ini berisikan banyak debunk terhadap berbagai kesaksian dan sekaligus menutup segala bentuk investigasi tentang Roswell. Hingga pada akhirnya, tepatnya 14 tahun kemudian, insiden Roswell ini tiba-tiba ramai lagi setelah FBI secara mendadak merilis sebuah memo lama dengan tanggal tertulis 22 Maret 1950. Isi memo ini jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Seorang investigator angkatan udara menyatakan bahwa 3 piring terbang telah ditemukan di New Mexico. Mereka digambarkan berbentuk melingkar dengan pusat yang menonjol, berdiameter sekitar 50 kaki. Di setiap piring terbang tersebut ditemukan 3 tubuh berbentuk manusia tetapi berukuran kecil, sekitar 3 kaki tingginya, berpakaian seperti kain logam yang sangat tipis. Setiap tubuh dilaporkan dibalut dengan sesuatu yang menyerupai pakaian penerbang. Memo ini ditulis oleh seseorang bernama Guy Huttle dan ditujukan kepada Direktur FBI. Guy Huttle sendiri merupakan seorang mantan special agent FBI yang pada masa itu berkantor di Washington. Dan apa yang tertulis di memo tersebut sedikit banyak menggambarkan kesaksian yang diutarakan oleh Glenn Dennis yang udah kita bahas tadi. Sayangnya, kejelasan tentang memo ini masih dipertanyakan karena FBI sendiri nggak pernah nge-follow up memo ini. Dan pada akhirnya memo ini hanyalah menjadi dokumen dalam tanda kutip paling populer yang pernah dirilis oleh FBI. Di Indonesia sendiri, insiden Roswell ini mungkin pengaruhnya nggak seberapa besar, bahkan mungkin nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi di Amerika Serikat dan sekitarnya, Roswell ini nggak cuma menjadi salah satu teori konspirasi terbesar, tetapi juga memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pop culture yang kita nikmati saat ini, mulai dari film, serial TV, buku, musik, dan lain sebagainya, atau bahkan video game seperti GTA. Ada banyak film yang berlatar belakang insiden ini, seperti contohnya film Independence Day yang rilis di tahun 1996, di mana ada satu segmen yang menunjukkan seorang presiden Amerika Serikat sedang mengunjungi sebuah lokasi yang mirip dengan deskripsi Area 51. Lengkap dengan pesawat yang dikembangkan menggunakan teknologi alien, sampai aliennya sendiri yang sedang diteliti oleh para ilmuwan yang ada di sana. Terus selain Independence Day, ada beberapa judul besar lain yang mengangkat tentang cerita ini, seperti Little Green Man yang lain merupakan judul episode ke-80 dari Star Trek. Terus Indiana Jones juga menceritakan tentang aliennya Roswell, X-Files juga menceritakan tentang Roswell. Pokoknya ada banyak banget film yang menceritakan tentang Roswell. Kalian yang suka musik metal juga mungkin pernah dengar lagunya Megadeth berjudul Hangar 18. Lagu ini juga temanya menceritakan tentang teori konspirasi ini karena serpihan-serpihan dan tubuh alien yang ditemukan di Roswell diyakini ditaruh di sebuah hangar bernama Hangar 18. Berdasarkan teori konspirasinya sih begitu. Oh ya, saya nggak tahu ini kebetulan atau gimana, tapi dulu waktu Take-Two Interactive baru mendaftarkan nama Hangar 13 sebagai merek dagang garis miring trademarknya mereka, komunitas GTA langsung banyak yang berspekulasi kalau Take-Two dan Rockstar ini bakal merilis sebuah DLC yang bertemakan tentang alien. Kalau RDR punya DLC zombie, GTA mungkin bakal punya DLC alien. Spekulasinya mereka sih begitu dulu. Tapi pada akhirnya kita sama-sama tahu kalau Hangar 13 ini merupakan studio baru yang dibentuk sama Take-Two Interactive, dan pada saat itu mereka langsung dikasih tugas untuk bikin Mafia 3 di tahun 2016 serta remake dan remaster Mafia Trilogy Definitive Edition di tahun 2020. Sayangnya saya gagal menemukan filosofi di balik nama Hangar 13, jadi saya nggak tahu apakah Hangar 13 ini berkaitan sama Hangar 18-nya Roswell atau enggak. Tapi selain Hangar 18-nya Megadeth tadi, mungkin beberapa dari kalian juga lebih familiar sama lagu berjudul Alien Axis dari Blink-182. Karena ya lagu ini ceritanya tentang sama teori konspirasi UFO, dan gitarisnya Blink-182 si Tom DeLonge itu nggak lain merupakan seseorang yang sangat terobsesi dan sangat berkomitmen untuk meneliti fenomena-fenomena alien dan UFO. Bahkan di tahun 2014 kemarin, dia mendirikan TTSA alias To The Stars Academy, di mana organisasi ini berfokus untuk meneliti UFO secara ilmiah serta mendukung pemerintah agar lebih transparan tentang fenomena UFO. Dan disinilah dia sempat bekerja sama dengan orang-orang seperti Dr. Edgar Mitchell dan juga Dr. Gary Nolan yang udah kita bahas sebelumnya. Salah satu hasil nyata dari TTSA-nya Tom DeLonge adalah video-video ini yang dulu waktu baru dirilis jadi sangat viral di seluruh dunia. Dude, this is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh.
girl going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. Dan menariknya video-video tadi bahkan udah dikonfirmasi sama pemerintah sebagai Unidentified Aerial Phenomena atau UAP. Dan seharusnya dari awal video saya udah pakai istilah UAP karena UFO udah nggak dipakai lagi sama pemerintah Amerika, tapi ya udah terlanjur. Nah, keyakinan tentang UFO dan alien ini juga ikut kebawa ke game-gamenya GTA. Kalau kita kembali ke awal video di mana kita bahas tentang misi di GTA 1 yang karakter kita disuruh untuk nyuri sebuah tas di pangkalan militer dan ternyata di tas tersebut berisikan berkas rahasia tentang alien, udah sangat jelas kalau misi ini mereferensikan tentang insiden Roswell. Karakter-karakter yang mempercayai keberadaan UFO dan makhluk ekstraterestrial itu juga bisa kita temukan di game-game GTA. The Truth misalnya dari GTA San Andreas, yang dialog-dialognya berhubungan banget dengan konspirasi UFO dan upaya-upaya dari pemerintah untuk mengcover up tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk luar angkasa. Ada juga karakter bernama Omega di GTA 5 yang bilang kalau sebuah pesawat luar angkasa telah terjatuh di San Andreas dan serpihan-serpihannya berceceran di berbagai tempat, dan dia pun minta tolong Franklin untuk ngumpulin 50 buah serpihan tersebut. Dan setelah semuanya terkumpul, terjadilah cutscene yang cukup berbau teknologi ekstraterestrial ini. Awesome, dog, but this motherfucker is small. Well, they're small, but very powerful. They're far more evolved than we are. Man, I sure hope the fuck so. See you on the other side, brother. Di GTA Online juga ada, banyak banget malahan. Dulu ada perang alien hijau versus alien ungu, terus Rockstar yang tiba-tiba ngasih event UFO. Tapi yang paling menarik adalah di DLC Doomsday Heist, karena di sini kita bisa menggunakan teknologi, kendaraan, dan senjata-senjata yang sangat canggih yang selama ini ternyata disembunyikan oleh pemerintah. Semuanya ini sejalan dengan yang diyakini publik tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah setelah insiden Roswell, yaitu pemerintah menyembunyikan UFO lalu mempelajarinya untuk mendapatkan teknologi-teknologi canggih dari UFO tersebut. Tapi meskipun begitu, sejauh ini saya belum menemukan satupun misi atau Easter egg di game-game GTA yang menceritakan langsung tentang Roswell secara spesifik, terutama tentang cerita McBrazel yang menemukan serpihan-serpihan material aneh atau tentang tubuh-tubuh alien yang dievakuasi oleh pihak militer. Gak ada pula cerita tentang UFO yang jatuh ke permukaan bumi. Di GTA 5 ada sih UFO yang terdampar di lautan, tapi saya rasa UFO ini nggak bisa mewakili apa yang terjadi di Roswell. Karena jujur aja setiap saya baca-baca tentang Roswell, saya langsung teringat sama GTA, dan di saat yang bersamaan saya sangat menyayangkan kenapa Rockstar nggak masukin Easter egg tentang Roswell di game-game GTA. Padahal menurut saya pribadi, GTA 5 dan GTA San Andreas ini punya setting yang sangat sempurna untuk masukin Easter egg tentang Roswell. Mungkin karena insiden Roswell ini terjadi di negara bagian New Mexico, jadi Rockstar nggak secara langsung memasukkan apapun tentang Roswell di game-game ini yang latar belakangnya terjadi di versi fiksi dari negara bagian California, Nevada, Florida, dan New York. Sedangkan negara bagian New Mexico belum pernah masuk ke dalam ceritanya GTA. Atau sebenarnya ada Easter egg tentang Roswell di GTA 5? Sepertinya sih ada, tapi mungkin bakal kita bahas di video selanjutnya. Oke, pembahasannya selesai dan sekarang kita bahas tentang masa depan dari channel ini. Sebelumnya saya mau bilang makasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang udah setia nungguin video terbaru setelah 2 tahun lebih sepertinya. Saya juga udah lama banget gak ngecek channel ini. Sekalinya ngecek ternyata kena hack. Tapi setiap saya ngecek pasti saya bacain komen-komen dari kalian, dan sesuai permintaan kita balik bahas GTA lagi. Nah, untuk konten-konten yang akan kita bahas berhubung GTA 6 gak lama lagi bakal rilis, saya berniat untuk menciptakan kenangan di GTA 5 karena nggak bisa dibungkiri bahwa game ini sangat legendaris, sangat masif, sangat memorable. Tujuannya sih supaya beberapa tahun dari sekarang kalau kalian main GTA 5 lagi, kalian bisa inget-inget cerita tersembunyi di balik apa yang ada di dalam game ini. Contohnya yang paling gampang ya, kalau saya pribadi pergi ke tempat ini atau lewat ke tempat ini, otomatis saya langsung inget sama Scientology dan berbagai intrik yang ada di dalamnya yang dulu pernah kita bahas juga di video yang dulu banget. Video ini juga mungkin bisa jadi contoh, jadi kalau kalian ketemu UFO atau alien di GTA, kalian bisa inget kalau ternyata di dunia nyata ternyata pernah ada kejadian seperti Roswell yang dampaknya sangat besar banget di budaya Amerika Serikat.
Jadi intinya sembari kita nungguin GTA 6, fokus konten di channel ini bakal bahas tentang kisah-kisah yang terjadi di dunia nyata yang diangkat sama Rockstar ke game-game GTA mereka. Entah itu dari sebuah tempat, atau dari sebuah easter egg, atau dari misteri-misteri, atau bahkan dari satu dialog randomnya Trevor yang dia asal ngomong doang. Mungkin kalau di sana ada kisah nyata di baliknya, kita bisa bahas. Pokoknya selama ada referensinya di dunia nyata, kita akan bahas. Dan saya juga bakal bikin playlist baru berjudul Berdasarkan Kisah Nyata buat teman-teman yang tertarik sama topik semacam ini. Dan untuk GTA Online, untuk sekarang mungkin kita libur dulu ya bahasnya, karena ya sekarang situasinya saya lagi sibuk kerja dan sepertinya nggak akan sanggup untuk grinding di kerjaan, di YouTube, dan juga di GTA Online. Jadi ya sepertinya GTA Online yang akan jadi korban. Mungkin kalau sempat kita bakal bahas beberapa storynya, tapi nggak janji juga karena saya belum nyentuh GTA Online sama sekali. Jadi ya segitu dulu videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye bye and have a nice day.